Hello guys, Kelvin di sini. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya list laptopnya dan akan saya review ya. So, kali ini saya akan mereview laptop gaming MSI yang paling murah guys, yaitu MSI GF63 Thin. Untuk SKW yang saya review kali ini itu adalah 9SC XL838ID. Dan untuk harganya ini adalah 11 juta rupiah. Ini merupakan budget laptop gaming keluaran MSI yang masih menggunakan kode GF63 Thin. Walaupun sebenarnya MSI itu sudah ada pembaharuan untuk lineup GF-nya, yaitu GF65 Thin. Tapi laptop ini masih dijual oleh MSI untuk pasar laptop gaming yang di bawah 15 juta guys, berarti di kisaran 10 sampai 15 ya. Dan bagi teman-teman semua yang belum nonton review MSI GF63 Thin, kalian bisa klik linknya di atas sini ya. Nanti saya taruh linknya di atas sini, kalian bisa klik, kalian bisa nonton. Dan kita langsung saja masuk ke review dari laptop ini. Pertama-tama kita bahas desainnya dulu ya. GF63 Thin ini merupakan laptop dengan bahasa desain yang lama, karena masih memakai angka 3 di belakangnya guys. Sedangkan line up terbaru MSI itu sudah memakai angka 6, yang contohnya tuh seperti GT76, GE66, dan GS66. Pasti MSI itu ada alasannya tersendiri kenapa masih mempertahankan GF63 Thin ini. Kita masuk ke desainnya sekarang. Material yang dipakai itu adalah aluminium tipis dengan motif brush metal. Dan untuk dimensinya sendiri, ini panjangnya 35,9 cm dan lebarnya itu 25,4 cm. Untuk beratnya sendiri ini 1,86 kilo guys. Ini ringan banget ya. Sesuai dengan nama laptopnya sendiri, GF63 Thin. Thin yang artinya tuh ringkas dan ringan. Ini beratnya cuma 1,86 kilo. Dimana biasanya ukuran laptop 15 inci itu beratnya di kisaran 2 kilo sampai 2,3 kilo. Ini laptop itu bisa dibilang ringan ya berarti guys ya, 15 inci di bawah 2 kilo. Kemudian kita masuk ke keyboardnya. Ini keyboardnya sudah full size, tapi masih belum ada numpadnya guys ya. Kemudian untuk backlit dari keyboardnya sendiri ini masih single zone warna merah. Beralih ke layar dari laptop ini ukurannya tuh 15,6 inci. Sudah memakai panel IPS dan Full HD dan refresh rate-nya ini 60 Hz. Dan untuk color gamutnya ini sebesar 56% sRGB. Untuk webcamnya sendiri ini masih menggunakan resolusi HD dengan FPS-nya itu 30 FPS. Kemudian kita beralih ke bagian kiri kanan belakang laptop ini. Itu terdapat port ya. Di sebelah kanannya itu terdapat satu audio out, satu mic input, 2 USB tipe A, 1 USB tipe C, dan 1 RJ45. Kita beralih ke sebelah kiri laptop ini terdapat satu power jack dan satu USB tipe A. Kemudian kita beralih ke belakang laptop ini terdapat satu HDMI. Sebenarnya kelengkapan port dari laptop ini itu sudah cukup ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mobilitas sehari-hari itu sudah cukup, cuman kurang SD card reader. Solusinya itu kalian cuman membeli SD card reader sih sebenarnya. Beli adaptornya itu sudah selesai. Tapi masalahnya kalau misalnya kalian keluar kota, takutnya itu adaptornya itu ketinggalan. Jadinya lebih bagus SD card readernya itu ada di laptop ini. Kemudian untuk baterainya sendiri, ini besarnya tuh 51 watt hour dan chargernya tuh sebesar 120 watt. Untuk chargernya ini lumayan kecil ya dibandingkan laptop-laptop gaming lainnya yang biasanya tuh di kisaran
150 watt, tapi ini tuh 120 watt ya guys. Kemudian kita masuk ke speaker dari laptop ini. Speakernya itu ada dua, kiri dan kanan laptop, besarnya 2 watt, dan ini contoh dari suara speakernya. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini. Untuk prosesornya sendiri, ini masih menggunakan Intel generasi ke-9, yaitu Intel Core i5 9300H dengan 4 core 8 thread. Dengan TDP-nya itu sebesar 45 watt. Untuk grafik cardnya sendiri, ini memakai Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q dengan VRAM-nya itu sebesar 4GB GDDR5. Yes guys, ini tipe Max-Q ya, jadi gak heran kalau misalnya tadi itu chargernya itu cuman sebesar 120 watt. Karena kalau misalnya grafik cardnya itu memakai tipe Max-Q itu hemat daya, sehingga chargernya itu nggak perlu besar-besar amat karena grafik cardnya itu tidak memakan daya yang besar. Jadi ya wajar kenapa chargernya itu cuman sebesar 120 watt karena GTX 1650 Max-Q. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, ini sudah terpasang satu keping sebesar 8GB DDR4 dengan speednya itu 2660 MHz. Masih ada tersedia satu slot, jadi kalian bisa menambah RAM-nya menjadi total 16GB. Untuk kapasitas penyimpanannya, ini sudah terpasang SSD M.2 sebesar 256GB. Masih ada tersedia satu slot lagi, tapi bukan M.2 ya guys. Tersedianya itu adalah 2,5 inci SSD atau HDD. Jadi M.2-nya itu cuma satu slot dan sudah terpasang ya. Tinggal sisa 2,5 inci, jadi cuma bisa upgrade memakai 2,5 inci SSD atau HDD. Kemudian sekarang kita tes performa dari laptop ini. Pertama saya tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disma. Untuk kecepatan read-nya itu sebesar 1588 MB per detik. Dan untuk kecepatan write-nya itu sebesar 774 MB per detik. Kecepatan SSD-nya ini sebenarnya standar ya guys. Sudah lumayan kencang untuk laptop 11 juta. Ya, tadi kenapa aku bilang standar? Karena memang standar kecepatannya. Tapi kalau misalnya untuk di laptop 11 juta ini udah cukup kencang ya. Lumayan lah. Kemudian kita masuk ke tes kedua. Ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba 2 kali tes. Pertama memakai CPU dan yang kedua memakai GPU. Untuk render menggunakan CPU itu selesai dalam waktu 7 menit 15 detik. Dan untuk render menggunakan GPU itu selesai dalam waktu 8 menit 23 detik. Lanjut di tes ketiga, saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 842 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 853 CB. Di run ketiga kita mendapatkan skor 845 CB. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R15. Di sini skor benchmarknya itu cukup stabil ya guys. Sempat turun di run kelima tapi penurunannya itu tidak signifikan. Kemudian kita lanjut di tes berikutnya. Ini ada Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 2049 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 2027 PT. Di run ketiga kita mendapatkan skor 2029 PT. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Di sini skor benchmarknya lumayan stabil ya guys. Sempat turun di run keempat tapi kembali stabil sampai ke run 10. Kemudian di tes kelima sampai ke-7 saya menggunakan aplikasi 3D Mark. Pertama-tama saya benchmark menggunakan SkyDriver. Di SkyDriver ini kita mendapatkan skor 19.851. Kemudian kita masuk ke tes yang kedua. Ini ada Firestrike, sudah lebih berat daripada SkyDriver. Di Firestrike ini kita mendapatkan skor 7.292. Dan di tes terakhir ini ada TimeSpy. TimeSpy ini merupakan tes terberat di 3D Mark karena TimeSpy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang memakai GPU dan CPU high-end yang kencang ya. Tapi kita coba tes di laptop harga 11 juta. Di TimeSpy ini kita mendapatkan skor 2.984.
Ini skornya rendah banget ya guys, karena memang laptop ini itu memakai Core i5 dan memakai GTX 1650 yang tipe Max-Q. Jadi skornya itu tidak melebihi angka 3000. Dan di sini saya ada tes tambahan, saya coba stress test menggunakan TimeSpy dan laptop ini itu lolos dengan skor 97,8%. Kemudian sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Semua setting grafik di game ini saya set rata ke high semua supaya FPS-nya itu tidak ada yang naik turun, saya buat ke high pokoknya. Di game pertama ini ada Dota 2, FPS terendahnya tuh di 48, FPS tertingginya tuh di 86 dan rata-ratanya tuh di 72. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya ini 72 derajat, untuk suhu CPU-nya ini di 70 derajat. Di game kedua ini ada Resident Evil 3, FPS terendahnya tuh di 42, FPS tertingginya itu di 60 dan rata-ratanya itu di 52. Untuk suhunya sendiri ini di GPU-nya ini 75 derajat, untuk suhu CPU-nya ini di 75 derajat. Kemudian di game ketiga ini ada game PUBG, FPS terendahnya itu di 33, FPS tertingginya itu di 120 dan rata-ratanya itu di 64. Untuk suhunya sendiri GPU-nya ini 77 derajat, untuk suhu CPU-nya ini di 80 derajat. Lanjut di game terakhir, di sini ada game Tomb Raider. FPS terendahnya tuh di 45, FPS tertingginya tuh di 53 dan rata-ratanya tuh di 48. Untuk suhu GPU-nya sendiri ini berada di 73 derajat. Untuk suhu CPU-nya ini berada di 70 derajat. Pada saat saya main game, ini bagian atas dari laptop ini tuh cukup panas ya guys. Mungkin karena laptop ini itu pembuangan hawa panasnya itu cuma 2. Cuman berada di sebelah kiri dan belakang kiri laptop. Kalau nggak salah GF63 Ti ini cuma satu fan-nya. Jadi ya cuma satu fan-nya guys. Di laptop gaming cuma satu. Jadi laptop ini itu pada saat main game itu panas ya. Tapi overall pada saat main game ini berjalan dengan lancar. Saya tidak menemukan lag atau drop FPS sama sekali. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini ya. Pertama kita bahas sisi bagusnya dulu. Laptop ini merupakan laptop termurah di kelasnya yang sudah memakai Nvidia GeForce GTX 16. Walaupun yang dipakai itu adalah tipe Max-Q, tapi tetap ini laptop termurah yang memakai GTX 16. Ya. Walaupun Max-Q, tapi ini tetap termurah ya guys. Yang kedua, itu ada di build quality dari laptop ini. Sudah lebih dari cukup ya guys. Kalian sudah mendapatkan aluminium tipis dengan brush metal di harga 11 juta rupiah. Laptop mana yang harganya 11 juta itu dapatnya aluminium ya, cuman di sini sepertinya. Biasanya itu kalian pasti mendapatkan plastik ya, bukan aluminium. Kemudian yang ketiga, ini ada di berat laptop ini. Laptop ini tuh beratnya tuh sangat ringan ya guys. Di bawah 2 kilo, cuman 1,86 kilo. Ya ditambah charger sekitar 2 kilo lebih. Itu sudah laptop plus charger. Tapi kalau misalnya di laptop 15 inci yang biasanya yang lainnya, itu di kisaran 2 kilo sampai 2,3 kilo. Itu baru laptop. Di laptop ini mungkin ya 2 kilo atau sampai 2,3 kilo itu sudah sama charger. Jadinya laptop ini tuh cukup ringan. Di 15 inci itu paling ringan saya rasa. Kemudian yang ketiga ini ada di berat dari laptop ini. Ini cuma 1,86 kilo. Jadinya tidak berat pada saat kalian bawa laptop ini kemana-mana. Dan ditambah chargernya itu juga kecil ya. Cuma 120 watt. Nah pastinya pasti ringan. Jadi kalau misalnya ditimbang totalnya tuh mungkin 2 kilo sampai 2,1 kilo. Ini masih lebih ringan dibandingkan laptop 15 inci yang pada umumnya. Dan tanpa charger ya, karena 15 inci pada umumnya tuh 2 kilo sampai 2,3 kilo. Ini udah paling ringan. Kemudian sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Sebenarnya kekurangan dari laptop ini tuh cukup banyak ya guys. Tetapi kita harus maklumin kekurangan dari laptop ini. Karena laptop ini tuh merupakan model lama. Hanya dapur pacunya doang yang diperbaharui. Ya contohnya tuh seperti prosesornya itu diperbaharui, grafik cardnya itu diperbaharui, tapi untuk cooling system, di komponen-komponen lainnya itu tetap ya, cuman dapur pacunya doang yang diperbaharui. Dan pertama itu ada di modelnya. Modelnya ini sudah ketinggalan zaman ya guys, walaupun sebenarnya model terbarunya, itu di GF65 Tin, itu masih menganut model yang sama, tapi dengan improvement yang lebih bagus ya, seperti fan-nya itu sudah 2, ini masih 1, jadi banyak
perintilan-perintilan kecil yang diperbaharui, dibenerin dari GF63 di GF65-nya ya. Maksudnya gitu. Kemudian yang kedua ini di cooling laptop ini tuh buruk bagi saya ya. Karena fan-nya tuh cuma satu guys, cuma satu. Fan-nya tuh cuma satu dan di sebelah sini laptop. Jadi cuma satu di laptop gaming. Ini laptop gaming cuy. Jadi kalau misalnya fan-nya cuma satu, otomatis pasti pembuangan panasnya tuh nggak maksimal ya. Di mana-mana laptop gaming tuh setahu saya minimal 2 sepertinya fan-nya. Ini tapi di laptop ini cuma satu. Cuma di sebelah kiri laptop. Jadinya pada saat kalian main game, di bagian atas laptop ini, keyboard ya maksudnya, ini agak terasa panas lah. Agak terasa panas. Kemudian yang ketiga, di laptop ini tuh tidak dilengkapi dengan SD card reader. Tapi ada solusinya, kalian bisa beli adaptor, tapi harus kalian bawa terus-terusan ya. Jangan sampai lupa, karena begitu kalian lupa, kalian pilihannya tuh cuma 2 sih sebenarnya. Balik ke rumah untuk ngambil adaptornya atau beli SD card reader yang baru. Kemudian kekurangan keempat ini ada di keyboardnya, belum dilengkapi dengan numpad. Sebenarnya sama sih, di GF65 pun belum ada numpad. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya di keyboardnya itu bisa dikasih numpad. Dia agak sempitin gak apa-apa, yang penting ada numpadnya supaya bagi teman-teman yang mau pakai laptop ini untuk bekerja itu lebih nyaman ya. Karena ada numpad tuh itu big deal banget ya. Apalagi untuk orang yang suka hitung pakai kalkulator, itu membantu banget kalau ada numpad. Kekurangan yang kelima itu ada di bezel atas dan bawah dari laptop ini. Ini bezelnya tuh masih tebal banget ya guys. Ini masih tebal banget. Apalagi di bawahnya ini masih tebal banget. Ya, itu aja sih. Tapi untuk kiri kanannya sih udah tipis ya. Kemudian kekurangan keenam alias kekurangan terakhir itu ada di refresh rate dari layarnya. Ini masih menggunakan 60 Hz ya. Kalian nggak bisa expect yang tinggi untuk refresh rate dari layar ini karena cuma mentok di 60 Hz. Jadi kalau misalnya kalian main game first person shooter, kalian harus memaklumi dengan refresh rate-nya yang cuma mentok di 60 Hz. So, dari kekurangan yang kalian bisa lihat, sebenarnya ini tidak bisa disamakan dengan laptop keluaran terbaru ya. Karena laptop ini itu merupakan laptop lama, hanya dapur pacunya aja yang diperbaharui, tapi komponen-komponen pendukung lainnya itu tidak diperbaharui di GF63. Sebenarnya diperbaharui, tapi ada di seri GF65. Di GF63 ini tetap bodinya itu seperti ini. Kalau kalian mau beli improvement dari GF63 itu ada di GF65. Kira-kira seperti itulah ya. So, video review saya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada salah, tolong teman-teman bantu koreksi di kolom komentar. Dan guys, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini ya. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini tuh mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. So, bagi teman-teman yang ada request laptop, jangan sungkan-sungkan guys. Langsung tulis saja di kolom komentar ya. Sekali lagi saya bilang, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya baca, pasti akan saya baca. Dan akan saya list laptopnya untuk kedepannya saya review. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.